Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afiza Faela Sufa, biasa dipanggil Visa dengan NIM 2401070140. Perkenalkan, nama saya Sarah Helena Brusmiring Meliala, biasa dipanggil Sarah dengan NIM 2401070144. Perkenalkan, nama aku Fitri Puspita Anggraini, biasanya dipanggil Gita dengan NIM 2401070157. Perkenalkan, aku Aprilia Pesendeli, biasa dipanggil Asa dengan NIM 2401070160. Perkenalkan, nama saya Priscilla Zaskita Fajani, biasa dipanggil Sisil dengan NIM 2401070170. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan Teori dari Erika Erikson. Apa sih psikososial itu? Psikososial mengacu pada hubungan antara pikiran, perilaku, dan kesehatan mental individu dalam menanggapi kebutuhan atau tuntutan sosial. Istilah psikososial ini dipopulerkan oleh Erik Erikson pada tahun 1950. Siapa sih Erik Erikson itu? Erik Erikson adalah seorang tokoh psikoanalisa yang lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1902 di Jerman. Ia wafat pada tanggal 12 Mei tahun 1994. Erikson sendiri adalah seorang psikolog yang sepaham dengan Freud atau disebut Freudian. Erikson sendiri adalah seorang murid dari Anna Freud, yaitu putri dari Sigmund Freud. Erikson sendiri ini mengembangkan teorinya yang kita tahu ada 8 perkembangan teori psikososial. Kalian penasaran? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian berkembang melalui tahapan-tahapan yang berkaitan. Perkembangan psikososial akan mempengaruhi kepribadian anak. Di setiap tahapan akan terjadi konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar anak memiliki kepribadian yang normal. Tahap pertama, trust versus mistrust. Pada tahap ini, anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa kepercayaan pada pengasuh atau orang tuanya saat mereka memberikan harapan, kasih sayang, atau kelembutan. Jika tidak, anak akan merasa tidak percaya pada lingkungan di sekitarnya. Pengasuh dapat memberikan rasa kasih sayang yang cukup dan juga perhatian penuh terhadap sang bayi agar menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pengasuh. Tahap kedua adalah tahap autonomy versus shame and doubt di umur 1,5 sampai 3 tahun. Tahap ini adalah tahap usia dini di mana anak menunjukkan tekad dan kehendak mereka jika mereka mendapatkan kesempatan untuk mengontrol diri dan kemandirian. Jika tidak, yang berkembang adalah rasa keraguan dan rasa tidak percaya diri. Pada tahap ini, orang tua atau pengasuh dapat mendorong sang anak untuk melakukan hal-hal sederhana sendiri. Contohnya seperti memberikan pilihan baju yang ingin dipakai pada hari itu atau memberikan pilihan mainan apa yang ingin ia mainkan pada hari itu. Kemudian, berikan apresiasi terhadap anak atas pilihan yang telah ia buat. Mama mau pipis. Jangan duduk di sini, ayo kita ke toilet. Tahap ketiga adalah initiative versus guilt di umur 3-5 tahun. Anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan mereka dalam kehidupan atau lingkungannya. Jika diberi kesempatan untuk inisiatif, anak akan berkembang dengan baik. Jika tidak, anak akan mengalami rasa bersalah. Beri kesempatan kepada anak untuk memulai aktivitas, memberikan opini, dan juga berkreasi. Mama, sini aku bantuin. Tahap keempat
keempat adalah industri versus inferiority di umur 5-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menumbuhkan rasa kompeten dan kebanggaan atas kemampuan dan pencapaian mereka. Jika diberi pengalaman yang produktif dalam belajar, anak akan merasa percaya diri. Jika tidak, anak merasa inferior atau tidak berarti. Orang tua atau pengasuh dapat memberikan bantuan kepada anak untuk mengembangkan prestasinya dengan cara memberikan kursus akademik maupun non-akademik. 7 tambah 1 hasilnya 8. Yeay, betul. Tahap kelima adalah identity versus role confusion di umur 12-18 tahun. Pada masa remaja, mereka akan mencari identitas mereka sendiri. Pengalaman ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Jika mereka mendapatkan bimbingan yang baik, mereka akan memiliki identitas diri yang kuat. Jika tidak, mereka akan mengalami kebingungan peran. Pada tahap ini, diperlukan dukungan dari orang tua untuk anaknya dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mendukung untuk mencari identitas diri mereka. Wah, lukisan kamu bagus. Pasti di masa depan kamu jadi pelukis. Makasih. Tahap keenam adalah intimacy versus isolation di umur 18-40 tahun. Pada tahap ini, mereka mulai membangun hubungan relasi dengan orang lain. Mereka akan mencari dan mendalami perasaan cinta dan kedekatan dengan orang lain. Jika tidak berhasil, mereka akan merasa terisolasi dan merasa kesepian. Pada tahap ini, biasanya orang menjalin hubungan yang lebih intim dengan ruang lingkup yang kecil, seperti mengembangkan persahabatan yang lebih dekat. Halo Asa, ngomong yuk! Ayo. Tahap ketujuh adalah generativity versus stagnation di umur 40-65 tahun. Pada tahap ini, mereka akan berusaha berkontribusi pada generasi selanjutnya, baik melalui pekerjaan, keluarga, ataupun masyarakat. Jika mereka merasa produktif, mereka akan merasa puas. Jika tidak, mereka akan mengalami stagnasi dan merasa hidupnya tidak berarti. Tahap ini di mana orang yang lebih tua menjadi mentor bagi generasi yang lebih muda di dunia pekerjaan ataupun suatu komunitas. Tahap ke-8 atau terakhir adalah integrity versus despair di umur 65 tahun ke atas. Pada tahap ini mereka akan mengevaluasi kehidupannya. Jika mereka merasa menjalani kehidupan dengan baik, mereka akan mencapai integritas dan kepuasan. Jika mereka mengalami kegagalan, mereka akan merasa putus asa dan menyesali hidupnya. Pada tahap ini, individu mulai berbagi pengalaman hidup mereka dengan orang lain, atau tergabung dalam suatu komunitas pensiunan atau kelompok relawan, sehingga mereka merasa damai dan puas terhadap hidup mereka. Jadi kesimpulannya, teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini menjelaskan bahwa kepribadian seseorang berkembang sepanjang hidupnya melalui 8 tahap yang masing-masing memiliki konflik utama. Penyelesaian konflik ini akan menentukan perkembangan individu selanjutnya. Dukungan sosial dan lingkungan berperan besar dalam membentuk identitas, hubungan, serta rasa kebermaknaan hidup. Jika setiap tahap berhasil dilewati dengan baik, individu akan tumbuh dengan kepribadian yang sehat dan adaptif. Namun, jika tidak, muncul krisis identitas, isolasi sosial, atau perasaan tidak puas terhadap kehidupan.